Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Maharani dengan NIM 2024 0501 0265. Di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah akuntansi syariah. Baik, langsung saja materi yang pertama tentang sejarah perkembangan akuntansi dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Islam memberikan dasar yang kuat terhadap praktik akuntansi yang dapat dilihat dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi utang piutang. Kemudian ada prinsip-prinsip akuntansi dalam Islam. Prinsip yang pertama ada prinsip kejujuran. Semua pencatatan harus dilakukan dengan jujur, tanpa manipulasi. Yang kedua ada keadilan, tidak boleh merugikan pihak lain dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga ada transparansi, informasi keuangan harus jelas dan dapat dipahami. Yang keempat ada akuntabilitas, setiap individu bertanggung jawab atas laporan yang dibuat. Kemudian yang terakhir adalah larangan riba, sistem akuntansi harus sesuai dengan prinsip bebas bunga. Kemudian ada konsep akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki tujuan tidak hanya memberikan informasi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya, ada praktik akuntansi pada pemerintahan Islam. Pertama itu, masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, pencatatan keuangan mulai dilakukan terutama terkait zakat, sedekah, dan harta rampasan perang. Yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, sistem administrasi keuangan berkembang lebih struktur. Baitul Mal didirikan sebagai lembaga keuangan negara. Yang ketiga ada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini, praktik akuntansi semakin maju dengan adanya sistem pembukuan yang lebih rapi. Yang keempat ada sistem diwan. Diwan adalah lembaga administrasi yang mencatat pajak, gaji pegawai, dan pengeluaran negara. Kemudian ada jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Islam, yaitu tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Yang kedua ada Baitul Mal wa Tamwil, adalah lembaga keuangan mikro yang berfungsi dalam dua aspek. Yang pertama ada Baitul Mal, yaitu mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua ada Baitul Tamwil, mengelola usaha produktif seperti pembiayaan usaha kecil. Yang ketiga ada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara peserta melalui investasi dalam bentuk aset dan dana tabarruk atau dana kebajikan. Kemudian terakhir ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang seluruh mekanisme dan produknya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang prinsip dasar bank syariah dan sistem operasional perbankan syariah. Operasional perbankan syariah wajib berdiri atas landasan kehalalan baik secara prosedural maupun objek. Dalam akuntansi syariah, pengakuan aset hanya dapat dilakukan jika aset tersebut memenuhi kriteria syariah. Pada materi ini ada prinsip-prinsip penghimpun dana bank syariah. Yang pertama itu ada prinsip wadiah. Prinsip wadiah adalah akad titipan dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Pada prinsip ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu wadiah yat domana. Bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dan dana diperbolehkan mengelola dana tersebut. Yang kedua wadiah yat amanah. Bank hanya bertindak sebagai pemegang amanah tanpa hak untuk mengelola dana tersebut. Kemudian yang kedua ada prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal sahibul mal dan pengelola usaha mudharib, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kesalahan pengelola. Pada prinsip ini juga terbagi menjadi dua, mudharabah mutlaqah. Nasabah memberikan kebebasan penuh kepada bank untuk mengelola dana dalam investasi apapun yang halal. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Nasabah memberikan batasan tertentu seperti lokasi atau jenis industri kepada bank dalam penyaluran dana. Kemudian ada prinsip penyaluran dana bank syariah. Prinsip jual beli seperti yang pertama. Kemudian selanjutnya ada prinsip penyaluran dana bank Selanjutnya ada prinsip penyaluran dana bank syariah. Yang pertama itu prinsip jual beli. Prinsip jual beli adalah akad dalam perbankan syariah yang memberikan kepastian keuntungan margin di awal transaksi. Yang kedua ada prinsip bagi hasil. Adalah akad dalam perbankan syariah yang keuntungannya tidak dapat dipastikan di awal karena bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Kemudian yang ketiga ada prinsip sewa. Prinsip sewa adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Yang pertama itu ada wakalah, pemberian kekuasaan. Bank bertindak sebagai agen nasabah untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua ada kafalah, penjaminan. Bank memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga.
Kemudian ada hawala, pengalian hutang, fasilitas bagi nasabah untuk memindahkan kewajiban hutangnya kepada bank atau sebaliknya. Kemudian ada rahan, gadai syariah, penahanan harta milik nasabah bagi jaminan atas hutang. Kemudian yang terakhir ada qard, pinjaman kebajikan, pinjaman dana tanpa imbalan yang biasanya bersifat sosial atau untuk talangan jangka pendek. Selanjutnya, materi ketiga yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan PES-AK 101. PES-AK 101 menjelaskan bahwa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah adalah konsep dan pedoman dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Adapun tujuan PES-AK 101 yang pertama itu transparansi, laporan keuangan dibuat jelas dan terbuka, ada akuntabilitas, laporan dapat dipertanggungjawabkan, kepatuhan syariah, transaksi harus sesuai aturan Islam, ada komponen laporan keuangan. Yang pertama itu ada posisi keuangan, menunjukkan aset, kewajiban, dan modal, ada laba rugi, menunjukkan keuntungan dan kerugian perusahaan, ada arus kas, menunjukkan pemasukan dan pengeluaran kas, dan zakat dan dana kebajikan ada menunjukkan pengelolaan dana sosial syariah. Adapun prinsip syariah, yang pertama itu ada bebas riba, yaitu tidak menggunakan bunga, ada bebas gharar, tidak ada ketidakjelasan transaksi. Yang ketiga ada bebas maisir, tidak mengandung unsur perjudian. Kemudian ada akad syariah, yaitu mudharabah, kerjasama bagi hasil, musyarakah, kerja sama modal, murabahah, jual beli dengan keuntungan. Yang terakhir, ijarah, sewa menyewa. Adapun tantangan implementasi, keuntungan yang memahami PES-AK 01, teknologi akuntansi syariah masih terbatas, penguasaan syariah belum maksimal, kemudian ada pengungkapan laporan keuangan belum sepenuhnya lengkap. Penjelasan PES-AK 101 masih menghadapi hambatan karena tidak semua lembaga memiliki tenaga ahli, sistem teknologi, dan pengawasan yang memadai hingga laporan keuangan syariah belum diterapkan secara optimal. Adapun dampak PES-AK 101 meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, materi keempat yaitu akuntansi penghimpun dana. Akuntansi penghimpun dana adalah proses sistematis yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, hingga pelaporan seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dana dari masyarakat oleh lembaga keuangan. Kemudian ada jenis-jenis penghimpun dana. Yang pertama ada giro. Giro merupakan simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja menggunakan cek, biliet giro, atau sarana lainnya. Yang kedua ada tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan tertentu, misalnya melalui ATM atau buku tabungan. Yang ketiga ada deposito. Deposito merupakan simpanan berjangka panjang yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 12 bulan. Kemudian ada prinsip penghimpun dana syariah. Yang pertama ada larangan riba, yaitu salah satu prinsip utama dalam penerapan syariah adalah larangan riba, yaitu tambahan atau bunga yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Yang kedua ada bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan mekanisme utama dalam penghimpunan dana berbasis akad mudharabah. Kemudian selanjutnya ada transparansi dan keadilan. Bank syariah wajib menerapkan prinsip transparansi dalam setiap transaksi, termasuk dalam penghimpunan dana. Kemudian ada menghindari gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi, sedangkan maisir adalah unsur spekulasi atau perjudian dalam penghimpun dana. Kedua hal ini harus dihindari agar transaksi berjalan secara jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian ada akuntansi penghimpun dana. Yang pertama itu ada pengakuan. Dalam akuntansi, dana yang dihimpun dari masyarakat diakui sebagai kewajiban atau loyalitas bank. Yang kedua ada pengukuran. Dana yang diterima dari nasabah diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Kemudian ada pencatatan. Pencatatan akuntansi dilakukan untuk merekam setiap transaksi secara kronologis dan sistematis. Selanjutnya ada penyajian. Dalam laporan keuangan, dana pihak ketiga disajikan dalam laporan posisi keuangan neraca pada bagian kewajiban atau liabilitas. Kemudian yang terakhir ada pengungkapan. Pengungkapan dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan informasi yang lebih rinci kepada pengguna laporan keuangan. Pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, materi kelima yaitu akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah PES-AK 105. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara sahibul mal pemilik dana dan mudarib pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Kemudian ada jenis-jenis mudharabah. Yang pertama itu mudharabah mutlakah atau tidak terbatas. Mudharabah mutlakah adalah akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana dalam mengelola investasi. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai jenis usaha, wilayah usaha, cara usaha,
dan objek investasi. Yang ketiga ada mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah bentuk akad mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya sendiri dan usaha yang dikelola. Kemudian ada rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama itu ada sahibul mal atau pemilik dana investor. Yang kedua ada mudarib, pengelola dana atau pengusaha. Kemudian ada ras al-mal, modal atau dana yang diinvestasikan. Kemudian ada amal usaha atau pekerjaan yang dilakukan mudarib. Kemudian ada rib, keuntungan yang dibagi sesuai nisbah. Yang terakhir ada sihat, ijab dan kabul atau akad perjanjian. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun dan syarat mudharabah yang harus dipenuhi yang pertama itu ada sahibul mal, pemilik dana dan atau investor. Yang kedua ada mudarib, pengelola dana atau pengusaha. Kemudian yang ketiga ada ras al-mal, modal atau dana yang diinvestasikan. Kemudian yang selanjutnya amal, usaha pekerjaan yang dilakukan mudarib. Kemudian ada rib, keuntungan yang dibagi sesuai nisbah. Yang terakhir ada sigat, ijab dan kabul atau akad perjanjian. Yang kedua ada syarat mudharabah. Syarat mudharabah yang pertama itu modal harus berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai dengan uang bukan berupa utang. Ruang lingkup SAK 105. Ruang lingkup SAK 105 mencakup yang pertama itu pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah dari sisi pemilik dana. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada syirkah dalam dimensi ekonomi. Yang pertama, peningkatan ekonomi umat, yang artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. Yang kedua ada tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yang artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, yang artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Kemudian selanjutnya ada membuka lapangan kerja baru, yang artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Kemudian ada manfaat dan fungsi pembiayaan musyarakah. Yang pertama itu ada manfaat dari pembiayaan musyarakah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak boleh berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak merugi. Yang ketiga, ada pengembalian pokok. Pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha. Yang keempat, ada bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam menangani nasabah. Adapun fungsi dari pembiayaan, yang pertama itu ada meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentasi tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha meningkatkan suatu produktivitas. Kemudian ada meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan peredaran pertambahan, peredaran uang, giral dan sejenisnya seperti cek, bilet giro, wesel dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan kegiatan berusaha. Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang kelima ada stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas pasaran, pemenuhan kebutuhan produk rakyat. Kemudian ada sebagian jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usaha yang peroleh pembiayaan tertentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Meningkatkan usaha berarti meningkatkan profit. Kemudian ada sebagai alat hubung ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya yang kuat dalam bidang ekonominya demi persahabatan antara bank banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun.